Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siva Arseta. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas lebih IP address dan subnetting ya teman-teman. Nah, jadi IP address di sini itu ada dua jenis, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Di sini kita akan membahas yang IP address versi 4 dulu. IPv4 ini berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet ya teman-teman, yaitu x, yang tiap x-nya itu adalah angka. Nah, angkanya dimulai dari 0 sampai 255. Contoh, kita memiliki IP 192.168.1.1. Untuk penulisannya, IP address yang benar itu adalah memakai /24 ya teman-teman. Nah, /24 ini adalah prefix yang artinya adalah tidak total IP yang bisa dipakai. Jadi prefix itu total IP yang bisa dipakai kita ya teman-teman. Untuk mencari total IP itu kita akan belajar tentang subnetting. Subnetting itu yang dicari adalah total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range yang terakhir. Untuk total IP itu ada yang susah dan mudah ya. Yang susah itu menggunakan biner dengan angka yang 0101. Tapi di sini kita pakai cara yang mudah ya teman-teman, dengan rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. 32 didapat dari jumlah total IP 4 yaitu 32 bit. Jika kita masukkan yaitu 32 dikurangi 24 atau prefixnya, maka hasilnya 8. Jika kita masukkan yaitu lalu kita pangkatkan ya teman-teman, 2 pangkat 8. Itu dari hasil total IP-nya, dari hasil dikurangi prefix. Nah, itu total IP-nya jadi segitu ya teman-teman. Jadi angkanya tuh sampai 0 sampai 255. Terus subnet mask-nya itu adalah 256. Untuk konfigurasi subnet mask itu di Cisco menggunakan subnet mask, Windows menggunakan prefix, dan Windows itu menggunakan subnet mask juga. Jadi untuk mencari subnet mask itu 256 dapat dari hasil total IP 0 sampai 255 itu sama dengan 256. Terus dikurangi 256 juga hasil dari total IP-nya. Maka hasil subnet mask-nya adalah 0. Untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0. Untuk IP network itu IP awalnya adalah 0. Jadi IP networknya 0. Untuk IP broadcast adalah IP terakhir yaitu 255. IP range-nya yaitu angka setelah IP network itu adalah 1 dan sampai IP sebelum IP broadcast yaitu 254. Jadi range-nya 1 sampai 254 yang bisa kita pakai ya teman-teman. Sekarang coba contoh soal yang pertama, ada 172.168.5.1/24. /26, mohon maaf ya teman-teman. Untuk menyelesaikannya kita cari dulu total IP-nya. Sama ya teman-teman, mencarinya itu adalah total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Pertama, total IP-nya 32 dikurangi prefix, yang yaitu prefixnya adalah 26. 32 dikurangi 26 hasilnya adalah 6, lalu dipangkatkan 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Itu total IP-nya ya.
total IP-nya adalah 64. Subnet masknya yaitu 256 dikurangi 64. Hasilnya adalah 192, maka jika dituliskan adalah 255.192. Typo ya teman-teman, mohon maaf. Harusnya 255. IP networknya 0, IP broadcastnya adalah 63. Untuk IP range-nya yaitu 1 sampai 62. Jadi kalian perlu ingat IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai, dan yang bisa dipakai itu hanya IP range 1 sampai 62. Kemudian ada contoh soal lagi 10.10.10.50/27. Di situ sama yang kita cari itu ada total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Pertama, kita cari dulu total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan hasilnya 5. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Itu untuk total IP-nya. Subnet masknya 256 dikurangi 32. Hasilnya adalah 224. Jika kita tuliskan jadinya 255.254. Untuk IP broadcastnya, IP networknya mohon maaf 0 dan IP broadcastnya adalah 31. Untuk IP range-nya, nah jadi untuk slash 27 itu biasanya 0 sampai 31, tapi pada soal terlihat 50 ya teman-teman, bahwa itu tidak ada dari IP-nya yang masuk. Selain itu juga ada yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah untuk kelanjutannya. Misalkan di sini blok pertamanya 0. Dari 0 sampai 32, lalu IP broadcastnya 32 ditambah 32 adalah 64, lalu dikurangi 1 jadi 63. Jadi 50 di sini sudah masuk blok subnet yang kedua ya teman-teman. Misalkan contoh soalnya 70, kita cari blok subnet selanjutnya yaitu 63 tambah 1 64 untuk IP networknya, dan IP broadcastnya 64 ditambah 32 adalah 96 dikurangi 1 sama dengan 95. Itu untuk blok subnet yang ketiga. Jadi 70 sudah masuk ke blok subnet yang ketiga. Nah, IP range-nya yaitu yang blok ketiga jadi 65 sampai 94. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang subnetting. Setelah kita bahas yang subnetting, sekarang kita bahas IP public dan IP private. IP public. Jadi untuk IP public adalah IP yang bisa diakses semua orang atau di mana saja. Contoh, kita punya Facebook dan punya IP-nya facebook.com dengan IP-nya 10.10.10.10. Ini nanti bisa diakses di mana saja, atau misal google.com ya. Karena IP public jadi bisa diakses semua orang dan di mana saja. Google.com juga sama, misalkan IP-nya 888 itu tetap bisa digunakan di mana saja ya teman-teman. Sedangkan untuk IP private adalah IP yang hanya bisa diakses di satu tempat. Misalkan kita punya IP (192.168.10.1). Maka
maka hanya bisa diakses oleh satu device saja ya teman-teman. Jadi intinya IP public itu adalah IP yang bisa diakses di mana saja, dan IP private adalah IP yang hanya bisa diakses oleh beberapa saja atau di beberapa tempat. Hanya di satu tempat. Sekarang kita bahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalkan kita di sini punya PC 1 dan ada kabel terhubung dengan switch, lalu ada kabel lagi terhubung dengan PC 2. Kemudian di bawahnya ada PC 3. Jadi seperti itu, PC 1 terhubung dengan switch terhubung dengan PC 2, lalu ada switch juga terhubung dengan PC 3. Misalkan ada IP-nya untuk konsep switch 192.168.1.1 itu untuk PC 1, PC 2-nya 192.168.1.2. Untuk PC 3-nya 192.168.1.3. Jadi kita menggunakan slice 27 ya teman-teman, untuk menggunakan blok yang sama. Sedangkan untuk router itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Itu konsepnya kita copy saja, lalu kita paste. Jadi di situ dari switch ada kabel yang terhubung untuk router. Dari router terhubung dengan switch itu kita tambahkan. Di atas kita tambahkan ada kabel yang terhubung dengan router. Dan dari router tersebut akan terhubung ke PC 4. Yaitu 192.168.1.70 karena sudah berbeda blok subnet. Tetapi di sini bisa berkomunikasi dengan PC 1, 2, atau 3 ya teman-teman. Sekarang kita praktek switch-nya langsung. Di sini kita mempunyai topologi, kita mempunyai 2 PC dan 1 switch. Kita konekkan menggunakan kabel auto Metlisus connection type dari PC ke switch, PC 2 ke switch. Nah, setelah itu kita konfigurasikan IP address pada PC 1 dan 2-nya. Klik 2 kali pada PC, masuk menu. Itu kita ganti dulu namanya. Nah, itu bisa ganti. Kita klik 2 kali PC-nya, masuk menu desktop, IP configuration. Di situ IP-nya kita tulis 10.10.10.10 dengan subnet masknya 224. Di PC 2-nya sama dengan IP-nya 10.11, subnet masknya sama 224. Setelah konfigurasi di keduanya, itu sudah bisa komunikasi. Dengan caranya kita masuk ke command prompt pada PC 1 dulu. Kita coba ketikkan ping 10.10.10.10.11. Di situ sudah terhubung ya teman-teman, atau berhasil. Sekarang kita coba juga
Di PC 2, command prompt kita ketikkan 10.10. Di situ sudah berhasil. Berarti sudah terhubung antara PC 1 dan PC 2 ya, teman-teman. Kita pindahkan dulu. Lalu kita tambahkan lagi topologinya. Ada 1 switch dan 3 PC. Kita hubungkan dulu, kita konekkan dulu dengan kabelnya. Terus kita edit namanya. Jadi PC 4, 5 dan 6. 3, 4, 5, 6. Nah, udah. Di sini kita akan menggunakan blok subnet yang berbeda. Kita konfigurasi dulu di PC 3 dengan IP-nya 10.10.10.33. Kita coba ya. Subnet masknya 224. Nah, di PC 4 juga sama dengan IP-nya 10.34. Subnet masknya sama 224. Di PC 5 itu 10.35. Subnet masknya sama 224. Nah, jika sudah, kita coba komunikasi antar PC. Di command prompt ya, teman-teman bisa. Kita coba ping yang pertama di PC 3 dulu, berarti kita akan ping ke 10.10.10.34. Ya, sudah terhubung. Kemudian ke 35 juga. PC 5 sudah terhubung juga. Oke, sekarang kita di PC 4, kita juga cek. Kita ping ke 10.10.10.33. Itu sudah berhasil. Yang di ping 35 sudah berhasil juga. Di PC 5 juga otomatis sudah akan terhubung ya, teman-teman, atau sudah bisa saling komunikasi. .33 berhasil. Yang 34 juga berhasil ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan router. Lalu kita konekkan. Oke, udah. Itu defaultnya tidak akan kelihatan ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke menu option dan yang preference, yang itu yang always show port labels, itu kita centang supaya bisa terlihat apa itu FA01 dan FA00 kayak gitunya ya, teman-teman. Jika sudah, kita masuk ke routernya pada menu interface. Itu kita konfigurasi routernya dengan IP-nya 10.10.1 yang pertama. Yang kedua itu adalah coba 10.33 dengan subnet masknya sama 224 semua. Jadi IP di situ adalah gateway ya, masuk ke PC 1 ya, itu adalah IP gateway. Masuk ke PC 1, itu IP default gateway-nya kita ganti menjadi 10.10.10.1. Kemudian di PC 2 juga kita ganti kita isikan default gateway-nya 10.1 juga. Kemudian di PC 3 itu ada 345, itu ada 33. Kita masuk PC 3 dulu. PC 4.
Itu 34, karena sudah 34 berarti di PC3 kita ganti aja menjadi 36, yang tadinya 33 ya teman-teman. Nah, itu baru bisa kita masukkan 10.33 gateway-nya. Kemudian di PC4 gateway-nya juga 33, 10.33. Di PC5 juga sama, 10.33. Nah, jadi sudah seperti itu. Jika kita cek nantinya akan terhubung semua ya teman-teman, atau successful antara subnet yang sini dan subnet yang lain. Itu akan bisa saling terhubung atau sudah berhasil ya teman-teman. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.